Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Faiza Izati. Saya Kaila Dwi Andini. Saya Salwa Muhairah. Saya Siti Aisyah. Saya Emil Fadil Pandi. Saya Sela Perlia. Saya Melati. Saya Alvina Widya Putri. Saya Aulia. Dan kami di sini ingin mewawancarai dengan kakek Sehari Chan. Ya, kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kakek ketahui tentang sejarah Tanjung Selamat? Oh, mengenai Kampung Tanjung Selamat ini. Iya. Mengenai Kampung Tanjung Selamat ini, dan nenek pun istilahnya dapat cerita ini dari orang-orang tua nenek dulu. Bahwasanya Kampung Tanjung Selamat ini dulunya ada perusahaan Belanda yang pada waktu itu berkembanglah ini perusahaan Belanda itu, tapi tidak berapa lama perusahaan itu tutup dan mereka mengembangkan perusahaan itu di Sayur Seberang dan Batang Serangan. Itulah kira-kira sejarah utamanya di Kampung Tanjung Selamat ini. Ya, apa saja bukti-bukti Tanjung Selamat yang pernah berdiri di Belanda? Perusahaan Belanda. Iya. Oh, itu bukti-buktinya ini. Itu yang pertama kali yang sampai sekarang ada itu Rumah Sakit Tanjung Selamat di Pasar 10 Batang Serangan. Nah, itu kenapa namanya itu Rumah Sakit Tanjung Selamat? Karena dulu rumah sakit itu berdirinya di sini, di Kampung Tanjung Selamat ini, karena perusahaannya seperti saya bilang tadi tutup, makanya dikembangkan ke Batang Serangan dan ke seberang, rumah sakitnya pun dipindahkan ke sana. Nah, di sini buktinya lagi itu ada lokasi pajak, lokasi masjid, sekolah, nah itu rumah sakit. Nah, itulah bukti-buktinya adanya perusahaan di sini. Nah, itulah kira-kira. Dan seterusnya, apa sih perbedaannya zaman Orde Baru dengan zaman Reformasi? Oh, perbedaannya banyak. Nah, yang pertama di Orde Baru dulu mengenai keamanan itu cukup bagus lah. Adanya siskamling, itu kerjasama dengan masyarakat bagus. Kita nggak ada curiga-mencurigai. Di era reformasi ini, nah itu pula bedanya. Sekarang ini kita itu saling curiga-mencurigai. Nah, itulah kira-kira apanya. Banyak sebenarnya perbedaan-perbedaannya itu di zaman Orde Baru sama Orde Reformasi ini. Banyak. Apalagi mengenai ekonomi dan situasi lainnya lah. Banyak perbedaan-perbedaannya. Ya, bagaimana perbedaan pendidikan pada zaman Soeharto dan zaman sekarang, dan fasilitas apa saja yang diberikan dari sekolah pada zaman Soeharto? Oh, zaman Soeharto dulu istilahnya pendidikan itu kurikulumnya itu jelas. Dari tahun ke tahun itu aja kurikulumnya. Dan mengenai istilahnya fasilitasnya, ya buktinya aja itu dari dulu Soeharto lah mengembangkan pendidikan SD itu dari kota sampai ke dusun-dusun. Makanya ada berdiri SD Impres, baik sampai ke laut, ke gunung, ada SD Impres. Nah, itulah bedanya pendidikan dengan sekarang. Sekarang tinggal mengembangkan. Nah, jadi sekarang ini kan era-era komputer, era digital. Nah, jadi yang di pelosok-pelosok sana banyak ketinggalan. Itulah kira-kira beda-beda pendidikan. Bagaimana keadaan ekonomi pada masa Soeharto? Waktu masa Soeharto, pekerjaan kakek apa? Kalau kakek kerjanya di PTPN 2 Kebun Seberang. Sekarang udah pensiun. Kalau mengenai ekonomi ya zaman Soeharto dulu kira-kira ekonomi stabil. Nggak macam sekarang berat sampai 15.000. Kalau dulu uang 1.000 perak beragam. Kalau sekarang kalian dikasih 1.000 untuk jajan nggak mau. Nah, itulah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dulu kami 1.000 itu masih enak jajan, beli belanja pun bisa dipajak gitu. Itulah mengenai ekonominya, perbedaannya. Dan cari kerjaan pun lebih mudah dulu. Dulu waktu masuk kebun itu ya mudah lah, banyak lowongan kerja. Tapi sekarang agak sulit. Sekian. Ada lagi?
Udah kayak. Oh ya udah lah. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.